Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang memperbanyak membaca Al-Quran. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau menjelaskan di antara sunanus saum wa adabuhu, yaitu sunnah-sunnah puasa dan etika-etika ketika berpuasa Ramadan, yaitu di bulan Ramadan, maka salah satunya adalah al-ishtighalu bil ilmi wa tilawatil qur'ani wa mudarasatihi, yaitu menyibukkan diri dengan ilmu, menyibukkan diri dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran, memperbanyak membaca zikir wal adhkar wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga memperbanyak salawat kepada hadratur rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam penjelasan beliau menyatakan kullama tayassara lahu dzalika lailan aw nahara. Pokoknya di setiap kesempatan, baik malam ataupun siang, yang mana ada kesempatan, maka jangan lupa untuk al-ishtighalu bil ilmi wa tilawatil qur'ani wa mudarasati. Para pemirsa rahimakumullah, hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini adalah hadis sahih. Kana Jibrilu yalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min ramadhana fayudarisuhul Qur'an. Yang terjemahnya adalah malaikat Jibril senantiasa menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min ramadhan, pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Maka beliau, malaikat Jibril ini bermudarasah, fayudarisuhul Qur'an, bermudarasah, menyimak hafalan hadratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, memang di dalam bulan suci Ramadan kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Hal ini dikarenakan yang pertama adalah sebagai penghormatan, bahwa di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran, yang Al-Quran itu hudan linnas, yaitu petunjuk bagi umat manusia. Para pemirsa rahimakumullah, maka kalau ini yang pertama adalah sebagai penghormatan, maka yang kedua sesungguhnya adalah ketika kita memperbanyak membaca Al-Quran, ini akan dapat membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran, membersihkan hati kita dari aneka macam penyakit hati yang ada dalam diri kita. Maka ketika penyakit hati itu sudah dihilangkan, maka fungsi Al-Quran sebagai hudan, fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, maka akan lebih mudah untuk masuk dalam diri kita. Para pemirsa rahimakumullah, di dalam surah Al-Furqan ayat 32, Allah berfirman, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Yang terjemah maknanya adalah orang-orang kafir mereka berkata, laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Mengapa tidak diturunkan saja kepada Muhammad Al-Quran itu jumlatan wahidah, yaitu turun secara sekaligus, bukan turun berangsur-angsur. Ternyata jawabannya adalah kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Hal demikian itu agar kami, yaitu Allah, dapat memantapkan hatimu Muhammad. Sekaligus yang kedua, kami dapat membacakan Al-Quran dengan tartil yang sungguh-sungguh, wa rattalnahu tartila. Para pemirsa rahimakumullah, jika kita lihat dan kita ambil hikmah dari ayat ini, ada kata-kata nuzzila. Memang proses turunnya Al-Quran
Kalau kita lihat dalam kitab-kitab ulumul Quran, ada proses yang disebut anzala, ada proses yang disebut nazzala. Proses anzala adalah turunnya Al-Quran sekaligus. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa proses turunnya Al-Quran jangan disamakan dengan turunnya makhluk, karena Al-Quran adalah kalamullah. Ketika Al-Quran turun, maka ulama mentakwil yang dimaksud turunnya Al-Quran adalah proses i'lam, yaitu proses pemberitahuan. Yang mana proses anzala ini adalah dari lauh mahfud ke as-sama'id dunya di Baitul Izzah. Ini turun secara sekaligus. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Lalu dari Baitul Izzah secara berangsur-angsur yang dimulai dari 5 wahyu pertama yang turun di bulan Ramadan, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Inilah yang disebut dengan proses tanzil, proses nazzala yunazzilu, yaitu Al-Quran menjadi kalam yang dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut dengan kalam lafzi. Maka disinilah turunnya berangsur-angsur. Yang mana ketika turun berangsur-angsur, turun berkali-kali, karena tidak semua ayat Al-Quran ketika proses turun tanzil ini turun di bulan Ramadan, maka inilah kemudian diprotes oleh orang-orang kafir. Kenapa kok tidak diturunkan sekaligus? Ternyata jawabannya adalah linutsabbita bihi fuadak. Sehingga pesan implisitnya adalah kalau kita ingin hati kita kokoh, kalau kita ingin hati kita kuat, maka sering-seringlah turunkanlah Al-Quran dalam diri kita, nuzulkan Al-Quran dalam diri kita, maka disitulah Allah akan mengokohkan hati kita. Warattalnahu tartila. Terakhir, sebagai penutup dari kultum ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 29, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang terjemah maknanya adalah sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mentilawahkan kitabullah, yaitu Al-Quran, wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka menafkahkan sebagian dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka, baik dalam keadaan secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Sesungguhnya mereka ini adalah yarjuna tijaratan lan tabur, senantiasa mengharapkan tijarah, suatu perniagaan, yaitu perniagaan bersama Allah yang tidak mungkin mengalami kerugian. Maka jika kita ingin hidup kita tidak rugi fid dunya hattal akhirah, salah satunya adalah yatluna kitaballah, terus menerus memperbanyak membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan sebagai sarana latihan kita. Terlebih nanti lepas dari bulan Ramadan, tetap kita biasakan untuk memperbanyak membaca kalamullah, yaitu kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, mulai dari membacanya, memahami isi kandungannya, menghafalkan lafadznya, dan juga yang paling penting adalah melaksanakan isi kandungan yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.